Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKADI dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu kita di ruangan podcast IKADI PW Sumatera Utara, menebar dakwah Islam rahmatan lil alamin. Kali ini kembali bersama saya Muhammad Abduh Putra Panjaitan, Mapan. Salam Mapan, be wise. Baik, kali ini di podcast kita kali ini di ruangan kita sudah berhadir bersama kita narasumber yang tidak asing lagi bagi sahabat IKADI sekalian, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Umar Mukhtar LCMA. Ini biasa Ustadz ini kalau membuka pembicaraan dengan pantun. Kali ini saya juga akan sapa Ustadz kita dengan pantun. Ustadz, talam bukan sembarang talam katanya Ustadz. Cakep. Talam ini mengangkat batu. Salam bukan sembarang salam Ustadz. Salam ini bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Luar biasa cerita talam ya. Ada santan di dalam kuali untuk masak rendang hari raya Idul Adha. Ya. Kalau ada Bang Mapan ketemu lagi, pasti hidup semakin bahagia. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, kali ini kita sepertinya kajiannya ke tafsir aja Ustadz ya. Ya. Tafsir ini masalah begini Ustadz. Ada kalanya kan kita ini terjebak ya, kalau dalam kehidupan kita mungkin terjebak dengan kesalahan, terjebak dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kira-kira hal apa kira-kira Ustadz kalau kita sudah menyadari kita banyak melakukan maksiat, melakukan dosa gitu. Kira-kira Ustadz ada nggak ayat yang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita setelah menyadari kesalahan-kesalahan itu Ustaz? Baik, terima kasih. Saya salam dulu nih pemirsa sahabat IKADI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKADI yang berbahagia, jangan lupa subscribe, share, dan terus ikuti podcast bersama Bang Mapan. Insya Allah hidup kita juga semakin mapan. Baik. Terkait bahwa kita manusia tidak bisa terlepas dari kesalahan, pasti kita pernah melakukan dosa, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu, dosa itu adalah mereka yang bertobat. Di dalam Al-Quran, kalau kita lihat ayat-ayat tentang taubat, ayat-ayat tentang untuk kembali kepada Allah, baik itu dalam bentuk inabah, taubat, istighfar, itu banyak ya. Tapi yang paling umum yang sering dapat kita baca dan kita telaah yang diketahui secara jamaah adalah dalam surah Ali Imran ayat 133. Ya, di situ dimana Allah sendiri yang menyuruh kita untuk datang kepada ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu 'iddatul lil muttaqin. Jadi Allah yang memanggil kita, Allah yang memerintahkan kita, hai hambaku, bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian, ya, ampunan Allah, ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah karena Allah adalah Al-Ghafur. Kemudian kita disuruh juga agar bergegas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ayat inilah yang populer lah, atau yang sering dikaji bagi penuntut ilmu. Jadi bersegera itu langsung menuju kepada Allah dan ampunan Allah Ustaz ya? Iya, jadi Allah yang memanggil kita. Jadi wahai hamba-hambaku yang melakukan kesalahan, ya, dan bentuk kesalahan ini ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, ataupun dilakukan secara sendiri ataupun beramai-ramai, atau dilakukan rahasia ataupun terang-terangan, siapapun dia. Jadi Allah datang kepada wasari'u ila maghfirati, artinya datang kepada ampunan Tuhan kalian. Gitu. Jadi Allah yang memanggil kita. Itu juga menunjukkan bahwa Allah itu memiliki rasa kasih sayang cukup luas Ustaz ya? Iya. Tidak ada yang sia-sia bagi Allah.
termasuk nama-nama Allah yang mulia. Allah memiliki nama At-Tawwab, Allah menerima taubat. Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Al-Afu juga ya, Allah mengampuni, Allah memberikan maaf kepada hamba-hambanya. Kalau seandainya Allah tidak Maha Pengampun, justru nama itu sia-sia. Tapi disitulah Allah membuktikan zatnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengkhianati atau tidak menepati dari janjinya, termasuk janji untuk mengampuni orang-orang yang datang dengan penuh kesalahan dan penyesalan tadi. Jadi ini juga agar kiranya dengan kita mendengar ayat ini kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, Ustaz ya. Iya. Kemudian Ustaz, kalau kita ingin bersegera kepada ampunan Allah itu, kita kira-kira setelah kita memohonkan ampun kepada Allah, ada nggak janji Allah di ayat itu yang akan Dia janjikan kepada kita, Ustaz? Ya, sebenarnya setelah Allah seru untuk bersegera menuju ampunan Allah, kan kita diseru untuk menuju surga Allah. Artinya seseorang kalau sudah bebas daripada dosa-dosa, yang tinggalkan rahmat Allah. Nah, rahmat itulah kemudian yang mendorong kita untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah jelaskan surga itu seluas langit dan bumi. Jadi jangan khawatir sahabat IKADI, jangan khawatir, surga itu sangat lapang, jangan khawatir kesempitan. Sehingga sebagian orang kadang-kadang Ustaz mencandakan, Ustaz ya. Mencandakan nanti kalau kita rame-rame masuk surga, nanti kesempitan di surga katanya. Iya. Itulah yang menarik kemudian ditafsirkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Allah menjelaskan surga itu seluas langit dan bumi, ya artinya surga itu luas, jangan dikapling-kaplingkan. Jangan cepat mengatakan ini surga untuk keluarga saya, kelompok saya, untuk organisasi saya. Tidak. Begitu luas surga itu, artinya kita berbagilah. Jangan mudah mengklaim orang kafir, tidak layak masuk surga dan lain sebagainya. Itu. Tapi di akhir ayat itu, Ustaz, uiddat lil muhsinin, Ustaz ya. Uiddat lil muttaqin, Ustaz ya. Wa jannatin arduas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ustaz ya. Berarti ketika kita bersegera kepada ampunan Allah, mungkin juga itu juga wasilah atau jalan kita untuk mendapat gelar sebagai orang yang bertakwa, Ustaz ya. Iya. Bukankah takwa itu definisi yang sering kita dapati adalah al-imtitsalu bi awamirillah wa jtinabu an nawahihi. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menghindarkan dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perintah Allah? Perintah Allah taubat. Kita beristighfar, kita bertaubat. Kemudian syarat untuk taubat diterima adalah meninggalkan perkara-perkara yang tadi yang mendatangkan dosa. Maka berarti itulah orang-orang yang bertakwa tadi, mereka orang yang bertaubat. Nah, akibat dari takwa itu wal aqibatu lil muttaqin, Allah siapkanlah surga bagi mereka, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi selama ini mungkin orang banyak yang menganggap bahwa jalan untuk menjadi orang bertakwa itu yang selalu dipopulerkan itu, Ustaz, di surat Al-Baqarah itu 183, Ustaz ya, tentang puasa kan, bahwa ternyata jalan untuk takwa itu banyak jalan, Ustaz ya, termasuk tadi bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sambungan ayatnya kira-kira cerita tentang apa, Ustaz? Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mencirikan, artinya ini loh kriteria orang-orang yang bertakwa itu. Nah, siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah yang senantiasa berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, sempit. Wal kadhiminal ghaidh, yaitu mereka yang mampu menahan amarahnya. Ya, yang mampu menahan amarahnya ketika dia mampu sebenarnya untuk marah, tetapi dia tahan, dia gigit lidah dia tahan jiwa dia supaya tidak marah. Itu makna al-kazim. Kazimin al-ghaiz wal afina 'anin nas. Kemudian kriteria selanjutnya adalah mereka yang suka memaafkan orang lain. Nah, itu kategori ataupun kriteria takwa yang telah Allah sebutkan pada ayat 134 dalam surah Ali Imran tersebut, sambungan daripada Ali Imran 133 uiddat lil muttaqin tadi. Berarti itu ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-cirinya di antaranya yang di ayat 134 tadi, Ustaz. Tapi Ustaz, kalau kita lihat, Ustaz, struktur kalimat di ayat itu, Ustaz, ya, itu ada semacam
ibadah yang memang harus terus ditingkatkan. Artinya berinfak di saat lapang itu mungkin terasa mudah, tapi kemudian diperintahkan juga alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian dicirikan juga bahwa dia bukan sekedar berinfak di saat lapang, tapi juga di saat sulit. Itu kan butuh dorongan iman yang luar biasa itu, Ustaz. Iya, jadi kan takwa itu kan diperintahkan oleh Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau bagaimanapun keadaan engkau, dimanapun engkau berada, kondisi engkau bagaimana, takwa itu jangan pernah lepas. Nah, jadi ciri-ciri orang bertakwa tadi berinfak. Dia infak itu dia tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Ya, baik dalam keadaan dia senang, baik dalam keadaan susah. Ya, dan itu tidak akan tergerakkan kalau tidak dengan iman yang benar, ya, artinya keyakinan yang benar atas balasan orang-orang yang bertakwa tadi. Ya, jadi karena dia adanya keimanan tadi, keyakinan tadi itu, sehingga dia tetap termotivasi bagaimanapun keadaannya. Kita kan tidak menjadi hamba Allah di saat dalam keadaan senang saja, tapi dalam keadaan sulit juga kita hamba Allah. Kita juga tidak menjadi hamba Allah ketika pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga kita menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, baik dalam keadaan sempit ataupun lapang, adalah Tuhan yang sama. Karena kan sebagian Ustaz, manusia ini yang beribadah dan taat kepada Allah hanya saat dia senang gitu. Dia senang beribadah gitu kan. Akhirnya dia dalam keadaan sulit, kemudian dia mundur, merasa Allah meninggalkannya. Ya, ketika beragama itu, ketika dia hanya mendapatkan manfaat saja dari agama ini, kemudian dia taat beragama, tapi ketika dia mendapatkan kerugian karena dia berpegang teguh dengan agamanya, dia kemudian tinggalkan, lepaskan. Kan sebagian orang banyak yang seperti itu, Ustaz, ya. Iya. Jadi memang sudut pandang orang yang bertakwa itu sulit ditebak, ya. Artinya kalau orang awam itu akan melihat dengan ibadahku ini apa yang aku dapat, gitu. Tapi dengan Islamku ini apa yang aku terima. Sedangkan kalau orang-orang yang bertakwa itu apa yang bisa, kalau aku sudah Islam, apa yang bisa aku perbuat? Apa yang bisa aku perbuat dengan identitasku, statusku sebagai Muslim, sehingga dunia ini tidak menjadikan ukuran bahwa dia adalah orang berhasil, orang sukses dan lain sebagainya, karena tujuan daripada ibadah dia tidak dunia. Jadi dia pintar melihat kehidupan dunia ini dengan sudut pandang orang-orang yang bertakwa tadi. Jadi kehidupan dunia ini tidak dijadikannya sebagai ukuran untuk dia taat kepada Allah atau tidak. Jadi dia, kalau orang bertakwa itu dalam kondisi bagaimanapun, kalau itu memang perintah Allah, dia akan sami'na wa ata'na gitu, Ustaz. Iya, karena saya baru membaca satu buku, ada seorang yang keluar dari Islam, beliau murtad. Dalam tulisan itu dikatakan, saya termasuk orang yang rajin, saya menjaga sholat duha, saya menjaga puasa dan lain sebagainya, tapi kenapa keberhasilan, kesuksesan itu tidak datang kepada saya, katanya. Justru ketika saya berada di keyakinan yang lain, saya mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, berarti kan ibadah dia itu ada ada sesuatu yang salah, yang sesuatunya harus identik dengan balasan materi, padahal bisa saja Allah tahan materi tersebut karena itu belum tentu terbaik bagi dia, tetapi Allah memberikan cinta kepada dia, itu lebih mahal daripada apapun. Kemudian kembali ke struktur ayat tadi, Ustaz. Itu juga kan peningkatan, ya, Ustaz. Wal kaziminal ghaidz wal afina 'anil nas. Artinya kan, Ustaz, kalau sekedar menahan marah, ya biasalah, mungkin ada orang yang menahan marah karena memang tabiatnya memang bisa menahan amarah. Tapi kan, Ustaz, bukan berarti di ayat itu kan yang dituntut bukan sekedar menahan marah, Ustaz, tapi disertai dengan memaafkan. Kalau di ayat itu, Ustaz, itu berarti kan juga sama halnya dengan yang di awal tadi, struktur kalimat ayat tadi, Ustaz. Perlu dorongan iman yang luar biasa itu, Ustaz, ya. Iya. Jadi seorang itu punya kesempatan untuk marah. Ya, potensi marah itu ada dimiliki semua orang.
Tapi ketika dia menahan dirinya untuk tidak marah, tujuannya karena untuk mendapatkan surga tadi, ingin membuktikan ketakwaan dia, itulah yang dimaksud dengan kaziminal ghaiz. Mereka itu mampu marah, bukan tak mampu marah. Seperti seorang ayah, dia mampu untuk marah kepada anaknya. Suami mampu marah kepada istrinya, atasan mampu marah kepada bawahannya. Tapi pada saat itu dia tahan diri dia supaya tidak marah. Orientasinya adalah supaya Allah ridho kepada dia. Tapi bukan marah, ada memang marah yang perlu gitu. Jadi tidak semua marah juga tercela. Ketika agama kita dihina, kemudian Rasul kita dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, pada saat itu harus marah, harus kita tunjukkan harus kemarahan marah. kita. Artinya kita tidak sepakat dengan orang-orang tersebut. Betul, Ustaz. Tapi kalau hanya kepentingan hal-hal duniawi ataupun hal-hal yang masih bisa dimaafkan, ya kenapa kita harus marah? Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan la taghdab, jangan marah, dan itu diulang 3 kali. Falakal jannah, maka bagimu adalah surga. Lagi-lagi surga lagi balasannya. Termasuk kadang-kadang seperti kita Ustaz, guru itu juga kadang-kadang memang harus perlu marah untuk menjelaskan sesuatu, itu tidak boleh kepada anak didik kita gitu. Iya. Dia melarang materinya jangan marah, tapi dia marah gitu ya. Kamu jangan marah gitu, tapi dia marah. Iya. Jadi kadang-kadang, tapi kan marah itu tidak identik dengan suara yang keras Ustaz ya. Iya, marah itu adalah kan apa namanya ya, sesuatu yang hadir di dalam hati. Dan kenapa orang yang marah itu disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berwudu, kemudian merubah daripada posisi, menetralkan daripada hati kita. Karena memang marah itu tidak hanya ditunjukkan dengan pelototan ataupun dengan, tapi suasana hati itu. Iya, suasana hati bisa saja dengan wajah yang memerah. Ini bahaya, bisa kena stroke ini. Ada 3S katanya. Yang pertama itu stres, yang kedua itu stroke, yang ketiga selesai nanti. Jadi lebih baik ya apa aja logo saja gitu. Artinya mari menata hati. Kenapa saya harus marah? Dengan istighfar, dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala, supaya hati lebih tenang. Iya. Dan di akhir ayat di 134 itu wallahu yuhibbul muhsinin Ustaz ya. Berarti itu juga termasuk ciri-ciri orang-orang yang berbuat baik, yang ihsan Ustaz ya. Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya, muhsin ya. Sebelumnya tadi sudah disebutkan orang yang berinfak, kemudian orang yang mampu menahan amarahnya, kemudian juga mereka yang memaafkan bukan meminta maaf ya. Jadi perintah Al-Qur'an itu banyak memberi maaf, bukan meminta maaf. Nah ini ciri-ciri orang yang berbuat baik. Kan ini ihsan berarti dia. Nah, jadi dia takut kepada Allah, seakan-akan Allah melihat dia, kemudian dia menjadi muhsin karena dia adalah pelaku dari kebajikan tersebut. Nah, balasan apabila Allah sudah cinta kepada orang-orang yang muhsin ini, tiada lain adalah surga tadi, karena dia termasuk dari kategori orang yang bertakwa tadi dari di ayat 133 tadi sebelum Ustaz. Baik Ustaz, kira-kira ada lagi tambahan kira-kira Ustaz dari 2 ayat yang kita bicarakan tadi Ustaz? Jadi ayat ini luar biasa. Jadi dia memotivasi kita untuk tidak berputus asa terhadap apa yang pernah kita kerjakan dari dosa, cepat-cepat menuju ampunan Allah. Kata cepat itu artinya sebelum datang kematian, sebelum datang waktu di mana kita tidak mampu lagi bertaubat, membersihkan diri kita. Selagi ada kesempatan, datanglah kepada Allah, dan balasan yang telah Allah siapkan adalah surga bagi orang-orang yang mencintai Allah, berbuat kebajikan dengan melakukan perkara-perkara yang tadi itu, yaitu senantiasa lah kita berinfak, kemudian menata diri kita, memaafkan saudara kita, jangan mudah marah. Mudah-mudahan menjadikan kita pribadi yang baik dan bertakwa, dan memiliki ciri-ciri orang yang muhsin tadi Ustaz muhsin tadi Ustaz. Baik sahabat IKADI dimanapun Anda berada, sudah cukup panjang lebar tadi Ustadz kita menjelaskan tentang bahwa hendaknya kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana perintah Allah itu
kita bersegera untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian podcast kita hari ini, Ustaz. Terima kasih Bang Mapan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Insya Allah. Baik, sahabat IKADI dimanapun Anda berada, kita tutup podcast kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mapan, be wise.